Tahun Baru Imlek atau dikenal dengan Festival Musim Semi di Cina merupakan tradisi terpenting bagi warga etnik Tionghoa di seluruh dunia dan sudah turun-temurun hingga saat ini. Hari Raya Imlek merupakan tahun baru berdasarkan penanggalan Cina yang juga memiliki serangkaian tradisi yang unik. Namun tentu saja dalam perhitungan kalender Masehi berbeda dengan perhitungan kalender lunar. Inilah yang menyebabkan perayaan Imlek berbeda setiap tahunnya. Pada tahun ini, perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina jatuh pada 22 Februari lalu. Dan berdasarkan perhitungan kalender Cina, perayaan Imlek ke-2574 Kongsili disambut dengan syok kelinci air atau Water Rabbit. Awal mula berlangsungnya Imlek atau Tahun Baru Cina diyakini terjadi pada zaman dinasti Shang sekitar 3.500 tahun lalu. Di zaman itu, orang-orang mengadakan upacara pengorbanan sebagai bentuk menghormati dewa dan leluhur yang dilakukan setiap awal serta akhir tahun. Momentum tersebut juga menjadikan ritual untuk mempersembahkan korban kepada leluhur atau dewa, sekaligus menyembah sambil memberkati hasil panen pada pergantian tahun. Masih berlatar era dinasti Shang, sejarah Imlek turut diwarnai dengan cerita legenda terkait serangan monster bernama Nian. Nian digambarkan berupa monster kejam bergigi taring, pemakan hewan ternak, hasil bumi hingga pemakan manusia. Sosok Nian juga dianggap seperti monster tahunan yang selalu menyerang kehidupan manusia setiap malam tahun baru. Jadi menurut sejarah tradisional Cina, sejarahnya yang cerita kuno, itu barongsai itu memang ada legendanya. Nah, kenapa selalu perayaan tahun baru ada Imlek? Imlek sendiri sebenarnya itu bahasa Hokkien. Kalau bahasa Mandarin internasional populernya itu Xingyang. Yang itu tahun, Xing itu baru. Nah, jadi ini sebenarnya perayaan Imlek. Mereka juga tahunya itu tahun baru setelah peralihan dari musim dingin ke musim semi. Jadi pada saat musim semi masuk, mereka punya stok panen yang dia timpang untuk bekal, dia orang habiskan untuk berpesta karena dia yakin bahwa yang dia tanam ini ke depannya bisa sukses. Sama dengan kita, kalau waktu menanam kan orang keluarkan berasnya stoknya, kita pesta-pesta, pesta panen tahu karena dia sangat berharap bahwa setelah dia nikmati semua ini yang dia timpang nanti ini panen berikutnya akan ada juga. Jadi peralihan. Nah, pada saat pesta-pesta raya itu mereka selalu didatangi sama makhluk. Nah, itu makhluk kita tidak tahu apakah itu memang nyata ataukah hanya mitos, saya tidak tahu. Yang jelas makhluk kalau memang mitos tidak mungkin sampai sekarang mereka ini kan, karena tiap tahun datang itu makhluk, makanya itu makhluk juga dia kasih nama Nieng. Nah, itu makhluk katanya memporak-porandakan desa, memangsa manusia Salah satu cara untuk mencegah serangan Nian yang menghancurkan harta benda, warga rela menghidangkan beberapa makanan di setiap pintu rumah untuk Nian. Konon, menurut nasihat leluhur, monster Nian takut dengan suara keras atau petasan dan hal-hal yang berwarna merah. Oleh karena itu, orang-orang mulai memasang lentera merah atau lampion dan gulungan kertas merah di setiap jendela serta pintu rumah mereka untuk mencegah Nian masuk. Lalu, ada juga bambu bakar atau sekarang diganti dengan petasan untuk menakut-nakuti Nian. Hal ini dipercaya membuat Nian takkan pernah muncul lagi. Berbicara mengenai Imlek, tentu sangat melekat dengan tari barongsai, yang merupakan salah satu bentuk seni dan budaya asal Tiongkok yang kerap dihadirkan untuk menambah semarak perayaan Tahun Baru Cina. Tari barongsai juga sangat umum dan populer di Indonesia, khususnya di daerah yang banyak dihuni oleh masyarakat keturunan Tionghoa. Tak heran jika tradisi unik ini masih terus dilestarikan hingga kini. Secara umum, perayaan Imlek seringkali ditandai dengan penggunaan berbagai atribut berwarna merah ataupun kue keranjang. Selain itu, peringatan ini juga diramaikan dengan tarian yang sangat terkenal, yaitu tari barongsai dengan keunikan dan daya tariknya yang dimiliki.
Barongsai adalah tarian yang berasal dari kebudayaan Cina yang biasanya dipertunjukkan beberapa perayaan besar. Barongsai adalah gambaran bentuk singa yang melambangkan kekuatan, keunggulan, dan kebijaksanaan. Selain itu, singa juga dipercaya sebagai hewan yang bercitra baik. Itulah sebabnya masyarakat Cina melakukan tari barongsai dengan harapan membawa keberuntungan dan mengusir roh-roh jahat yang mengganggu manusia. Bahkan barongsai juga dipercaya ampuh untuk mendatangkan suasana meriah dan bahagia. Jadi satu ketika mereka punya solusi bagaimana akalnya itu untuk mencoba mengusir itu makhluk. Nah, ada yang punya ide buat topeng-topeng. Topeng-topeng kemudian menabuh kaleng-kaleng. Ternyata pada saat dia mainkan itu topeng-topeng ada warna merahnya dengan bunyi tabu-tabu semua yang bisa dipukul, ternyata makhluknya hilang, lari, pindah lagi di desa lain. Nah, di desa lain pada takut semua, ada orang tua yang kurus kerempeng. Dia mengatakan, nggak usah takut, saya bisa usir. Orang ketawa semua, tutup pintu semua. Ternyata ini orang tua dia buat petasan dari karbit, dia gantung-gantung warna-warna merah semua. Sejak itulah juga lahir petasan kembang api. Nah, untuk mengusir makhluk niai itu. Nah, dari topeng-topeng itu berkembang karena ada diantaranya melihat singa, baru dilihat singa. Maka itu topeng-topeng dirubah bentuknya menyerupai singa, kucing. Nah, makanya tuh orang Tionghoa setiap tahun baru Imlek selalu undang barongsai. Apakah dia buka toko juga, dia undang juga barongsai. Kenapa? Karena istilah kita Makassar pasili. Nah, dia usir katanya makhluk-makhluk yang tidak dilihat. Nah, itulah sebabnya yang barongsai selalu ada.